Assalamualaikum, welcome back to my channel. Oke teman-teman, hari ini kita masih akan bahas tentang soal SKB Bahasa Inggris. Jadi karena SKB udah mulai deket nih, karena pengumuman nanti kan tanggal 22 Maret. Jadi mulai itu banyak soal-soal yang ada di internet, yang ada di Telegram. Banyak sih soal-soal yang mungkin bisa melatih kalian, tapi ada beberapa juga karena saya banyak baca beberapa soal itu. Soal-soal itu adalah soal latihan UPPPG, jadi bukan SKB ya, tapi nggak masalah kalian belajar itu ya, siapa tahu keluar tahun ini. Jadi kalau soal PPG itu tingkatannya mungkin sedikit atau lebih susah daripada soal SKB. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Ya karena tahun kemarin, SKB tahun kemarin itu soalnya cenderung seperti soal SMP atau SMA seperti itu ya, tapi tetap kalian belajar ya, jangan menyepelekan juga. Jadi di sini saya mau ngasih saran ke kalian, kalau bisa ya, kalau kalian punya waktu banyak silahkan pelajari semuanya, nggak apa-apa. Tapi yang lebih penting, tolong tanya teman-teman kalian yang sudah berpengalaman SKB tahun kemarin, apa saja sih soalnya yang keluar, materinya apa. Kalau itu semua sudah kalian dapat, kalian pelajari, nanti kalau kalian mau tambah informasi atau tambah pengetahuan dengan soal-soal PPG itu ya nggak masalah, seperti itu ya. Jadi kuncinya tolong tanya ke teman-teman kalian yang sudah berpengalaman SKB apa aja sih materinya. Kalau pas saya itu materinya seperti soal SMP, seperti ada if clause, ada wish and hope, ada how to congratulate, memberi selamat, cara ucapan terima kasih, ada conversationnya seperti itu, ada juga conjunction, ada juga passive voice, ada juga ya banyak lah, tenses juga banyak. Dan kali ini saya akan merangkum beberapa pendapat atau beberapa share atau beberapa ya cerita dari orang-orang yang SKB tahun lalu. Materinya apa saja sih juga kita akan kulik satu-satu dan kita akan belajar sama-sama ya. Oke, semoga kita semua sukses SKB tahun 2020. Oke, check it out. Oke, kita langsung saja ke cerita yang pertama, yaitu 32 nomor pedagogik, katanya 68 bahasa Inggris. Materinya tentang grammar dan native text. Oh ya guys, ini saya dapatkan dari grup Telegram, kalau nggak WhatsApp ya. Jadi beberapa sudah share tentang pengalamannya. Berikutnya teksnya adalah teks prosedur atau procedure text dan narrative text, yang sebenarnya ini materi SMP kalau teks ini. Berikutnya ada expression juga masuk, katanya seperti salam, berterima kasih, minta maaf. Ini juga materi SMP guys. Oke, dan terakhir materi-materi bahasa Inggrisnya materi SMP ya. Nah untuk itu kenapa saya sarankan kalian belajar dari yang berpengalaman dulu. Kalau materi ini kalian sudah hafal, sudah dirasa mampu dan expert, boleh kalian tambahi dengan materi-materi dari soal-soal PPG gitu. Oke, kita ke berikutnya. Oke, kita ke cerita berikutnya. Katanya kalau SKB kemarin yang harus dipelajari tentang pedagogik, terus ada matematikanya 1 nomor. Wow, kalau aku nggak ada kebetulan tahun kemarin. Oke, berikutnya kalau yang bahasa Inggrisnya pelajaran anak SMP dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, kita dapat lagi ya materi SMP lagi. Di sini ada passive voice, conditional clause, mungkin conditional sentence, penggunaan wish, past tense, dan present perfect. Kalau paragrafnya ada prosedur, naratif, dan deskriptif. Jadi kalau kita simpulkan ya sama ya materinya dari materi SMP gitu, dari kelas 1 sampai kelas 3. Oke, berikutnya ini yang agak berbeda karena ini orang yang share kayaknya di Kemenak ya, kalau enggak di kementerian. Jadi kalau kementerian sama Kemenak memang tidak semuanya CAT, tapi ada tes wawancara. Seperti poin kedua ini ada tes wawancara, poin pertama ada micro teaching. Tapi kalau kalian joinnya kota dan kabupaten, itu hanya tes SKB menggunakan komputer atau CAT aja. Setelah itu udah nggak ada tes interview dan lain-lain ya. Setelah itu berikutnya di poin ketiga ada tes bidangnya. Jadi mereka juga ada tes bidangnya, dan terakhir ada tes kesehatannya. Kalau kali ini nggak dijelaskan ya tes bidangnya apa aja, cuma dijelaskan step-stepnya karena ini non provinsi dan kota. Oke, saya simpulkan hari ini berarti kita akan belajar materi yang sudah beberapa orang sampaikan mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Ekspresinya adalah ada cara berterima kasih,
ucapan minta maaf, ada memberi selamat. Berikutnya kita juga akan bahas perbedaan antara wish and hope, wish versus hope ya. Untuk grammarnya kita akan bahas if conditional, if clause, kita sudah bahas di video sebelumnya, kalian bisa cek nanti. Berikutnya kita akan bahas passive voice dan tenses. Tenses kaitannya di sini nanti kita bahas continuous tense dan past tense. Ada juga conjunction yang akan kita bahas dan apalagi ya. Kita akan lanjut mungkin bahas tentang teksnya ya. Teks yang pertama yang akan kita bahas tentang descriptive text, ada text procedure text, narrative text, recount text, dan terakhir adalah report text. Itu adalah beberapa teks yang ada di jenjang SMP. Setelah ini kalian bisa cek ke channel Mrs. Ikvi dan cari materi apa yang ingin kalian pelajari, oke?